Udah dua pinjol legal gugur karena banyaknya yang gagal bayar atau mereka mungkin nggak bisa memenuhi syarat cash flow atau mungkin juga modal dari OJK. Nah, dua pinjol legal ini kalian pasti sudah tahu sih, ya, yaitu Dana Fix dan juga Finmas, ya. Oke, jadi dua pinjol ini sebenarnya mereka tidak menjelaskan secara terperinci kenapa alasannya mereka tutup. Kenapa? Karena ya kita tahu jelas lah ya. Ya, zaman sekarang udah banyak orang-orang yang galbay, banyak orang-orang yang mungkin tidak bisa mengembalikan uangnya. Jadi cash flow mereka akan sangat-sangat terhambat. Nah, kalau cash flow mereka sangat terhambat, itu artinya perekonomian mereka pun juga akan berantakan. Ya, alhasil ujung-ujungnya pasti bangkrut. Nah, perusahaan seperti itu, kalau misalnya banyak yang galbay, kenapa sih kok mereka ini nggak mau merekrut DC untuk menagih nasabah-nasabah tersebut biar bayar? Karena seperti yang kita tahu, dua pinjol legal tadi tidak punya DC lapangan. Nah, DC lapangan itu juga dilema ya teman-teman, itu sangat-sangat dilema. Gini, dilemanya itu maksudnya seperti ini teman-teman. Ketika teman-teman itu sebuah perusahaan dan memang teman-teman itu budgetnya minim. Nah, gimana caranya teman-teman ngerekrut karyawan atau ngerekrut DC? Padahal ya penghasilan kalian itu pas-pasan. Nah, itu kan yang menjadi sebuah penyebab kenapa kok pinjol itu nggak semuanya ada DC lapangannya. Padahal banyak yang galbay. Oke, DC memang bisa menagih ke rumah-rumah dan membuat nasabah itu ketakutan dan langsung bayar. Tapi nggak semua DC bisa berhasil dong. Jadi DC pun juga kadang masih dalam bentuk gambling juga gitu loh. Ini saya pakai DC nggak ya? Kalau saya pakai DC, nanti DC-nya nggak berhasil buat nagih-nagih, uangnya bagaimana? Nah, itu yang perlu teman-teman perhatikan dan perlu teman-teman garis bawahi juga. Bahwa nggak semua pinjol memang punya DC lapangan. Tapi kembali lagi ke dua pinjol legal tadi ini mungkin aja akan membuat utang-utang kalian yang pernah pinjam di sana akan jadi otomatis lunas karena operasional mereka sudah dihentikan dan mereka sudah mengundurkan diri dari izin pinjol resmi OJK, terutama Dana Fix. Kalau teman-teman buka di Google ya berita-berita tentang Dana Fix itu udah banyak banget. Jadi ya udah pasti bisa dipastikan sih Dana Fix ini bakal tutup. Nah, kalau Finmas bagaimana? Kalau Finmas, kita coba cek ya website-website Finmas itu masih nggak ketemu ya, banyak website yang udah hilang gitu ya teman-teman. Biasanya harusnya kalau pinjol legal itu websitenya itu udah nggak ada gitu. Jadi yang muncul itu paling review-review aplikasi aja, bukan langsung dari Finmasnya. Oke, jadi di Finmas juga ada mungkin sosial medianya itu pun juga udah nggak begitu aktif ya. Terakhir aktif itu di November 2022. Itu lama banget loh ya. Itu lama banget. Followernya memang udah tinggi dan centang biru lagi ya. Centang biru lagi. Tapi terakhir posting itu sekitar tahun 2002 di bulan November kemarin. Artinya ya pinjol ini mungkin bisa jadi udah nggak beroperasi lagi. Dan ya bisa dibilang bangkrut lah ya. Seperti itu gambaran kasarnya teman-teman ya. Tuh. Ketika kita klik di sosial medianya dari Finmas, kalian nanti bisa coba sendiri ya di rumah ya. Cek Instagramnya Finmas ID, cek linknya, biasanya itu akan mengarah ke Google Play Store-nya. Itu sudah tidak bisa dan tidak bisa diakses lagi. Artinya apa? Ya, pinjol ini benar-benar akan mengundurkan diri dan juga bisa dibilang tidak beroperasional atau mungkin gampangannya kasarannya bangkrut lah. Ya seperti itu. Oke, jadi mungkin segitu dulu video kali ini. Terima kasih, semoga kalian bisa sedikit tercerahkan bahwa pinjol legal itu nggak mungkin nggak bangkrut. Pasti ada kemungkinan bangkrutnya kalau memang banyak yang galbay dan kalau memang juga ya nggak ada uang atau cash flow-nya terhambat. Oke, terima kasih. Mungkin segitu dulu video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.